Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari dari Perbankan Syariah 3C. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester Ekonomi Makro Islam yang berjudul Fungsi Pengeluaran Konsumsi Agregat dalam Ruang Lingkup Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama pengertian konsumsi, yang kedua faktor yang mempengaruhi konsumsi agregat, yang ketiga prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yang keempat fungsi konsumsi, dan yang kelima perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen konvensional. Pertama-tama saya akan menyampaikan pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi daya guna suatu benda yang berupa barang ataupun jasa, yang bertujuan memenuhi kepuasan dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Sedangkan konsumsi dalam ekonomi Islam ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mencapai falah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ialah bagaimana keputusan rumah tangga menentukan berapa besar pendapatan yang dipakai untuk konsumsi barang dan jasa dalam periode tertentu. Sedangkan konsumsi agregat ialah keseluruhan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak dapat diabaikan oleh seorang muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu mengabdi sepenuhnya hanya kepada Allah SWT untuk mencapai falah. Falah adalah kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Falah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi agregat. Pertama, pendapatan rumah tangga. Semakin tingginya pendapatan yang didapatkan rumah tangga, maka semakin tinggi pula pengeluaran konsumsinya. Dengan demikian, sebaliknya, jika pendapatan rumah tangga rendah, maka semakin rendah pengeluaran konsumsi. Yang kedua, kekayaan rumah tangga dan harga. Jika tingkat harga mengalami kenaikan dengan kekayaan rumah tangga yang tetap, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami penurunan. Serta jika tingkat mengalami penurunan dengan kekayaan rumah tangga tetap, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami kenaikan. Namun, jika tingkat harga mengalami kenaikan dengan kekayaan yang meningkat, maka pengeluaran konsumsi tetap. Selanjutnya, yang ketiga, tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga semakin tinggi, kecenderungan menabung akan meningkat dan pengeluaran konsumsi akan menurun. Sedangkan jika tingkat suku bunga rendah, kecenderungan menabung akan turun dan pengeluaran konsumsi akan naik. Di sisi lain, saat tingkat suku bunga turun, kecenderungan meminjam uang di bank akan meningkat dan pengeluaran konsumsi meningkat. Yang keempat, harapan di masa yang akan datang. Jika pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang tinggi, maka konsumsi saat ini akan meningkat, dan juga meningkatnya meminjam uang, misalnya di bank, akan meningkat. Karena pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang mencukupi kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang. Kemudian, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Konsumsi Islam sangat memperhatikan halal haram. Adapun kaidah dasar konsumsi Islam sebagai berikut. Pertama, prinsip syariah. Prinsip syariah terbagi menjadi 3, yakni prinsip tauhid, yaitu hakikat konsumsi dalam rangka beribadah kepada Allah. Prinsip ilmu, yaitu ketika seorang akan mengkonsumsi, mengetahui hukum yang berkaitan, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik berupa zat ataupun cara memproses yang dilakukan produsen maupun tujuan yang diinginkan, apakah manfaat kemudaratan terhadap konsumsi barang atau jasa tersebut. Prinsip amaliyah,
Sebagai konsekuensi tauhid dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islam tersebut, seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi konsumsi yang haram. Kedua, prinsip kuantitas. Prinsip kuantitas yakni sesuai dengan batasan-batasan kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Ketiga, prinsip prioritas. Prioritas di mana harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial yaitu memperhatikan lingkungan sosial sekitar sehingga terciptanya keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Prinsip sosial terbagi menjadi tiga, yaitu kepentingan umat, keteladanan, tidak membahayakan orang. Kelima, kaidah lingkungan. Kita harus memperhatikan lingkungan. Dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi, daya dukung, sumber daya alam, dan keberlanjutannya. Keenam, tidak meniru ataupun mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islam. Kita harus mencerminkan perbuatan akhlakul karimah seorang muslim yang bijaksana. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Menurut Keynes, konsumsi merupakan fungsi pendapatan C sama dengan F Y yang dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan A ditambah B Y, di mana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A. Besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan atau autonomous consumption. B. Marginal propensity to consume, hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi. Y. Pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan untuk mengkonsumsi. Yang terakhir, perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen konvensional. Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual atau sosial. Konsep tersebutlah yang tidak kita dapatkan dalam ilmu perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Selain itu, yang tidak kita dapatkan pada kajian perilaku konsumen dalam perspektif Islam ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbangan dari saluran konsumsi sosial. Al-Quran mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sodaqah, dan infak. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh yang saling menguatkan bagi umat Islam lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.